Anak muda, pernahkah kamu bermimpi? Bukan sekadar mimpi saat tidur, tapi mimpi yang membuat matamu terbuka lebar. Mimpi yang membuat jantungmu berdebar lebih kencang. Mimpi untuk meraih sesuatu yang besar dalam hidup. Mungkin kamu ingin menjadi pengusaha sukses, seniman terkenal, atau seorang ahli yang karyanya diakui dunia. Apapun mimpimu, percayalah, usia muda bukanlah halangan. Justru, usia muda adalah modal terbesarmu. Energi yang meluap, rasa ingin tahu yang tak terbatas, dan keberanian untuk mencoba hal baru, adalah kekuatan super yang kamu miliki saat ini. Jangan sia-siakan kekuatan itu. Banyak orang berpikir sukses hanya untuk mereka yang sudah berumur atau punya banyak modal. Itu salah besar. Sejarah sudah membuktikan, banyak sekali orang hebat yang memulai perjalanannya dari usia yang sangat muda. Mereka tidak menunggu tua untuk berkarya. Mereka tidak menunggu sempurna untuk melangkah. Mereka hanya punya satu hal, keyakinan bahwa mereka bisa. Dan keyakinan itu, teman-teman, adalah langkah pertama dari sebuah perjalanan ribuan mil. Jadi, buang jauh-jauh pikiran aku masih terlalu muda, atau aku belum bisa apa-apa. Ganti dengan justru karena aku muda, aku punya banyak waktu untuk belajar dan mencoba. Lihatlah sekelilingmu, dunia berubah begitu cepat. Kesempatan ada di mana-mana, menunggu untuk diambil oleh mereka yang siap. Era digital membuka pintu yang dulu tertutup rapat. Kamu bisa belajar apapun dari internet. Kamu bisa membangun koneksi dengan siapapun di seluruh dunia. Kamu bisa memulai bisnismu sendiri, hanya dengan sebuah laptop dan ide cemerlang. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Begitu pula dengan mimpimu. Waktu terbaik untuk mulai mengejarnya adalah detik ini juga. Jadi, apa rahasia sukses di usia muda? Apakah ada formula ajaib? Jawabannya sederhana. Tidak ada jalan pintas, tapi ada langkah-langkah nyata yang bisa kamu ikuti. Ini bukan tentang sihir, tapi tentang kerja keras, sikap yang benar, dan kemauan untuk terus bertumbuh. Dalam tulisan ini, saya akan bagikan 7 langkah praktis yang bisa menjadi kompas dalam perjalananmu. Anggap ini sebagai peta yang akan membimbingmu melewati tantangan dan mendekatkanmu pada tujuan. Siapkan dirimu, karena petualangan hidupmu akan mulai. Mari kita mulai bersama. Langkah pertama adalah memiliki sikap positif. Ini adalah fondasi dari segalanya. Pikiranmu adalah kemudi yang akan mengarahkan hidupmu. Jika kamu selalu berpikir negatif, mengeluh dan menyalahkan keadaan, kamu hanya akan menarik hal-hal buruk. Sebaliknya, latihlah dirimu untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Gagal? Anggap itu pelajaran berharga. Ditolak? Anggap itu kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Contohnya, Thomas Edison tidak melihat ribuan percobaannya yang gagal sebagai kegagalan, tapi sebagai langkah untuk menemukan cara yang tidak berhasil. Sikap positif akan memberimu energi untuk bangkit lagi dan lagi, tidak peduli seberapa sering kamu jatuh. Langkah kedua, jangan pernah berhenti belajar. Dunia terus bergerak, ilmu pengetahuan terus berkembang. Jika kamu berhenti belajar, kamu akan tertinggal. Sekolah memang penting, tapi belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas. Bacalah buku setiap hari, ikuti kursus online, tonton video edukatif, atau dengarkan podcast yang menambah wawasan. Jadilah orang yang haus akan ilmu. Misalnya, jika kamu ingin jadi desainer grafis, jangan hanya puas dengan ilmu di sekolah. Pelajari software terbaru, ikuti tren desain dunia, dan belajarlah dari karya desainer-desainer hebat. Ilmu adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin berharga dirimu. Langkah ketiga adalah menetapkan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, hidupmu seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing di lautan tanpa arah. Tujuan memberimu fokus dan motivasi. Tulislah apa yang ingin kamu capai dalam 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Buat tujuanmu spesifik, terukur, dan realistis. Jangan hanya berkata aku ingin sukses, tapi katakan aku ingin memiliki bisnis kuliner dengan omzet 10 juta per bulan dalam 2 tahun. Dengan tujuan yang jelas, kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan setiap hari untuk mencapainya. Ini akan mengubah mimpimu yang abstrak menjadi rencana aksi yang konkret. Langkah keempat adalah membangun kebiasaan baik dan disiplin diri. Kesuksesan tidak dibangun dalam semalam, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Mulailah dengan hal sederhana seperti bangun pagi, berolahraga, atau menyisihkan waktu 1 jam setiap hari untuk belajar hal baru. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian.
Mungkin awalnya terasa berat, tapi percayalah, kebiasaan baik yang kamu bangun hari ini akan membentuk siapa dirimu di masa depan. Contohnya, seorang atlet hebat tidak menjadi juara karena satu kali latihan, tapi karena ribuan jam latihan disiplin yang tidak dilihat orang lain. Langkah kelima, jangan takut untuk mencoba dan gagal. Teori dan rencana saja tidak cukup. Kamu harus berani mengambil langkah pertama dan mulai beraksi. Banyak anak muda terjebak dalam analisis paralysis, terlalu banyak berpikir dan menganalisis sampai akhirnya tidak melakukan apa-apa. Ingat, kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan. Lebih baik memulai dengan sesuatu yang tidak sempurna, daripada tidak memulai sama sekali. Ingin memulai kanal YouTube? Rekam saja videomu yang pertama dengan ponsel, tidak perlu menunggu punya kamera mahal. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari proses. Dari sanalah kamu akan belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Langkah keenam adalah keluar dari zona nyaman. Zona nyaman memang terasa aman dan menyenangkan, tapi tidak ada pertumbuhan di sana. Untuk meraih hal-hal besar, kamu harus berani melakukan sesuatu yang membuatmu sedikit takut atau tidak nyaman. Tantang dirimu sendiri secara teratur. Misalnya, jika kamu pemalu, paksakan dirimu untuk berbicara di depan umum, atau bergabung dengan sebuah organisasi. Jika kamu terbiasa bekerja sendiri, cobalah untuk memimpin sebuah proyek tim. Setiap kali kamu berhasil menaklukkan rasa takut dan keluar dari zona nyaman, kapasitas dirimu akan berkembang. Kamu akan terkejut dengan betapa hebatnya dirimu sebenarnya. Langkah ketujuh adalah membangun jaringan atau networking. Tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Kamu butuh orang lain untuk mendukung, memberi masukan, dan membuka pintu kesempatan. Mulailah membangun hubungan baik dengan teman, guru, senior, atau siapapun yang bisa memberimu inspirasi. Ikutlah seminar, workshop, atau kegiatan komunitas yang sesuai dengan minatmu. Jangan malu untuk memulai percakapan dan memperkenalkan diri. Contoh sederhananya, seorang programmer muda yang aktif di komunitas online bisa mendapatkan proyek atau bahkan tawaran pekerjaan dari koneksi yang ia bangun di sana. Jaringan yang kuat adalah aset yang tak ternilai harganya. Ketiga langkah ini, beraksi, keluar dari zona nyaman dan membangun jaringan, adalah tentang pergerakan. Fondasi yang kuat tidak ada artinya jika kamu hanya diam di tempat. Kamu harus mulai bergerak, bahkan jika langkahmu masih kecil. Setiap tindakan yang kamu ambil, setiap tantangan yang kamu hadapi, dan setiap orang baru yang kamu temui akan membawamu selangkah lebih dekat menuju mimpimu. Ingat, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah. Jadi, jangan tunda lagi, ambil langkah pertamamu sekarang juga, lalu langkah berikutnya, dan teruslah bergerak maju tanpa henti. Setelah membangun fondasi dan mulai bergerak, tantangan berikutnya adalah konsistensi. Menjaga semangat tetap menyala di tengah perjalanan yang panjang dan penuh rintangan bukanlah hal yang mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, ragu, dan ingin menyerah. Di saat seperti inilah, kamu harus kembali mengingat mengapa kamu memulai semua ini. Ingatlah kembali tujuan besarmu yang telah kamu tulis. Lihat kembali impian yang membuat jantungmu berdebar. Alasan yang kuat akan menjadi bahan bakar yang membuat apimu tetap menyala, bahkan ketika angin kegagalan mencoba memadamkannya. Jangan biarkan semangatmu padam. Selain itu, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif. Lingkungan sangat memengaruhi energi dan cara berpikirmu. Jika kamu bergaul dengan orang-orang yang pesimis dan suka mengeluh, lambat laun semangatmu akan terkikis. Sebaliknya, carilah teman, mentor, atau komunitas yang bisa memberimu dukungan dan inspirasi. Mereka adalah orang-orang yang akan menyemangatimu saat kamu jatuh dan ikut merayakan keberhasilanmu sekecil apapun. Kehadiran mereka seperti kayu bakar tambahan yang akan membuat api semangatmu semakin berkobar. Pilihlah lingkunganmu dengan bijak, karena itu akan menentukan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Jangan lupa untuk merawat dirimu sendiri, baik secara fisik maupun mental. Mengejar sukses bukan berarti kamu harus mengorbankan kesehatanmu. Justru, tubuh dan pikiran yang sehat adalah syarat utama untuk bisa berjuang dalam jangka panjang. Pastikan kamu cukup istirahat, makan makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Luangkan juga waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai di luar pekerjaan atau targetmu. Istirahat bukanlah tanda kemalasan, melainkan strategi untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berlari lebih kencang. Anggap dirimu sebagai seorang atlet. Kamu butuh istirahat untuk bisa memberikan performa terbaik.
Anak muda, ingatlah ini baik-baik. Setiap dari kalian punya potensi yang luar biasa untuk meraih sukses. Tidak peduli dari mana kamu berasal, apa latar belakang keluargamu, atau seberapa banyak modal yang kamu punya. Yang terpenting adalah kemauan untuk berusaha, semangat pantang menyerah, dan keyakinan pada diri sendiri. 7 langkah yang sudah kita bahas bukanlah sihir, melainkan panduan yang membutuhkan kerja keras dan komitmen. Mungkin perjalanannya tidak akan mudah, tapi saya percaya, dengan semangat yang menyala-nyala, kamu pasti bisa. Mimpi $1 juta menanti. Bergeraklah sekarang juga.